Egy telah ditangkap guys. Aku tak tahu salah tangkap ke apa, tapi memang dah keluar berita ya. Nama dia Peggy. Ini ni Peggy setiap bantah bahawa dia bukan pelakunya. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so korang tahu kan pasal kes yang Vina Cirebon, Vina sebelum 7 hari ke tu kan, yang macam aku cakap, kes tu adalah daripada kisah sebenar. Dan sekarang ada lagi 3 suspek yang masih belum ditangkap. Lepas tu dikatakan suspek utama dia iaitu Egy dalam kes Vina Cirebon dan juga Eki ni dikatakan telah ditangkap guys. Telah ditangkap disebabkan filem tu viral kan baru-baru ni kan. Suspek utama dia, yang kepala daripada kes tu, telah ditangkap. So aku tak sure benda tu betul ke tak, tetapi guys, yang menjadi plot twistnya ada bermacam-macam berita tau yang aku baru tahu, yang aku dapat tahu tentang kes ni. Dikatakan kawan dia yang kena rasuk tu sebenarnya bukannya jin Corin ke suara daripada arwah Vina guys, bukan. Ada saksi baru, ada saksi katanya dia tu adalah saksi terakhir kejadian yang menimpa Vina dan juga Eki pada waktu tu. Dikatakan saksi tu baru je muncul baru-baru ni. Aku macam apa benda ni, banyak gila plot twist kes ni, sumpah. So kita nak tengok dulu saksi terakhir tu mengaku, ada voice note rakaman saksi terakhir yang betul-betul ada waktu Vina dan juga Eki kena pada malam tu guys. Lepas tu kita tengok dikatakan suspek iaitu Egy, suspek utama Egy tu telah ditangkap. Lepas tu ada yang cakap ni salah tangkap lah apalah. Aku cakap weh apa benda guys ni, makin lama makin pelik. Dia nak macam sinetron 100 episod ya. Okey, kau tengok ni. Rekaman voice note yang bocor ke publik ini bukan suara dari jin Corin, apalagi suara arwah. Itu adalah suara asli dari orang yang disebut sebagai saksi terakhir yang berada di tempat kejadian atau di TKP. Dan bahkan di dalam suara tersebut nama Linda disebut berulang-ulang kali. Dan ada juga beberapa hal yang bisa membuat kalian terkejut di dalam isi rekaman ini. Karena ada berita yang sangat viral di media sosial terkait bocornya voice note dari seseorang yang mengaku dirinya ini adalah saksi terakhir yang berada di TKP ketika kejadian Vina dan Eki dalam keadaan mengenaskan tersebut. Dan jika kalian penasaran, kalian simak dan dengarkan baik-baik rekaman ini. Baik. Ni voice note dia, voice note daripada saksi terakhir. Aku tak tahu lah muncul daripada mana, tapi ni voice note. Jom kita dengar. Ya, selamat malam Mas. Ini saya dari saksi yang ada di TKP terakhir. Saya dengan adik Eki dan Vina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya. Tapi di luar daripada geng motor. Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri. Kalau untuk Linda Mas, itu saya dikenalkan oleh Eki dan Vina. Karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Vina. Kalau untuk kenalnya dengan Mbak Linda, ya udah lama sih Mas. Cuma belum pernah yang namanya kita jalan bareng. Yang adanya itu saya dan Eki aja. Jadi ketika Eki punya masalah dengan Vina, Eki cerita dengan saya, curhat. Begitupun dengan Vina, jika dia punya masalah dengan Eki, dia juga curhat sama saya. Jadi ibaratnya itu saya kan paling tertua. Nah ibarat itu saya paling tertua. Jadi saya kalau ada apa-apa mereka itu, dia itu memberitahu. Jadi di sorenya itu Eki nelpon, kan ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Eki, bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu Mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda, paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah dek, nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti akan saya telepon lah. Dia bilang begitu. Nah setelah itu Mas, malamnya nih sekitar jam 7:30 itu saya telepon ini si Eki. Dek, jadi nggak kita ini malam jalan? Kalau kamu mau jalan bawa Vina, ya bawa juga dong Linda. Masa Akang sendiri? Tuh guyonan saya kan Mas. Oh ya sudah Kang. Nah Akang kita janjian tempat biasa. Sekalian nanti kita jemput Vina dan Linda. Ya sudah, oke kita akhirnya meluncur lah. Saya ini kan ketemu dengan si Eki ini. Kita sudah ketemu, kita jemput si Vina dan Linda.
kita sempat jalan-jalan ini di alun-alun itu, sempat jalan muter-muter. Setelah muter-muter itu apa ini namanya, minuman lah. Nah ya, dek kita beli minuman dulu lah, mampir. Akhirnya kita nih mampir beli minuman. Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah tuh, Kang, biar Pina gantian sama Kang aja lah pulangnya, biar Selinda sama Eki. Tapi mereka berdua kan berdebat, oh kenapa begitu, kan awalnya kita berdua. Nah itu terus saya bilang, udah gak usah ribut, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada beberapa motor tuh lewat gitu, dia lewat dan terakhir Eki. Nah si Eki ini ngomong, Kang, itu kan kawan-kawannya si Egi gitu. Tapi saya kan nggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu. Jadi nggak apa-apa deh, kita lanjut aja. Nah itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor, itu memang sudah ngetik HP terus, entah siapa yang dihubungin. Nah itu ya, kita lanjut jalan ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi itu saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu, si Egi ngomong, ya nggak apa-apa deh, aman aja. Tuh kami lanjut. Jadi akhirnya ini kami lanjut nih mas, jalan. Rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar daripada geng motor. Tuh si Pina ngomong ke Linda, bilang Pina, nah kita pulang aja, udah mau malam juga sudah nih, udah mau jam 11, dia bilang begitu. Ya akhirnya saya bilang, iya tuh Neng, kita pulang. Dia bilang begitu kan. Terus kita pulang. Di jalan perjalanan pulang saya ngomong sama si Eki, Dek, nanti singgah dulu beli bensin ya, soalnya bensinnya akan mau habis nih. Jadi akhirnya kami singgah nih. Yang singgah itu saya sama Linda, si Eki sama Pina ini lanjut terus. Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus? Tak suruh si Linda hubungin si Eki. Saya bilang coba hubungin Eki itu, telepon. Jangan dulu pulang sebelum kita datang. Saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh. Jadi maksud saya itu nunggu di rumah Pina. Maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai. Jadi iya Kang, udah saya telepon nih katanya gitu. Udah saya chat katanya. Nggak diangkat nih saya telepon, mungkin masih dalam perjalanan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina. Bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah, jangan langsung pulang duluan, tunggu Akang gitu baru pulang sama-sama. Ya jadi akhirnya pulang saya ini mas. Ya pas itu tuh saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas. Nah pulang ke rumah, setelah sampai di rumah, saya tanya lagi loh, kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya? Coba ditelepon, saya telepon, nggak diangkat. Berapa kali saya telepon nggak diangkat, Linda ini langsung masuk. Setelah dia masuk rumah, saya putar balik tuh, saya keluar. Soal jalan raya itu saya putar-putar nih cari kemana nih si Eki nih, kok nggak diangkat-angkat nih, perasaan gak enak. Akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki. Dia bilang begini, Kang, susul si Eki ke jembatan Pelayak itu. Dia bilang susul Eki di jembatan apa gitu, bilang malam itu. Dia bilang si Eki sama kawan-kawannya tuh mau berantem tuh, mau kasih pelajaran ke Eki tuh. Akhirnya saya nih panik kan, langsung meluncur ke lokasi tuh. Sebelum sampai di jembatan tuh, saya itu melewati ini SMP 11. Nah di SMP 11 tuh saya taruh motor, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Pina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Tuh ada warung yang masih buka ya mas, dia nggak buka full, maksudnya itu sudah mau tutup lah. Di situ tuh ada laki-laki mas, saya ajakin untuk masuk ke dalam, nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya memberanikan diri ngendap. Akhirnya mereka itu ya mas. Jadi setelah saya sudah ngendap, saya melihat itu penyiksaan di 11 orang itu mas. Semuanya tuh ya itu Pina itu mas. Saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, begitu kan. Kalau si Eki di lokasi itu juga sudah nggak bisa ditolong. Jadi setelah Pina selesai digituin, mereka bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Pina ya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin. Saya sempat tuh megang si pertama tuh, saya megang Eki ya. Di situ memang spiritual mas. Akhirnya saya tuh megang Eki, saya
reaksi Eki nggak ada, memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan, jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju TC itu. Saya yang nutupin terakhir itu Pina masih merespon saya itu. Pina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata. Saya sempat bilang, maaf Neng, akan terlambat datangnya. Ya cuma mengeluarkan air mata gitu ya Mas. Ya cuma mengeluarkan air mata, ingin ngasih tahu tuh. Untuk sementara bukan saya tidak berani, cuma untuk melawan mereka itu kita harus pintar. Jadi setelah itu kita lanjutkan tadi ya Mas. Jadi setelah itu saya bilang sama Neng Pina begitu, saya cari bantuan, cari bantuan, betul nih, cari bantuan pergi. Saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin, yang ada mas-mas yang saya ajak itu, ternyata sudah nggak ada Mas, udah tutup, udah nggak ada. Saya gedor-gedor pun nggak ada keluar. Setelah itu, akhirnya saya balik nih. Saya sudah balik itu, udah rame ya Mas, udah rame. Saya maju nih, saya ngeliat ini beberapa tersangka yang tadi ikut mukulin Pina itu di ke lokasi itu. Cuma ya saya nggak bisa berbuat apa-apa Mas. Okay guys, kau dah tengok kan voice note tu? Aku ada beberapa soalan je terkait dengan voice note tu. Okay, so ini soalan saya bang. Soalan saya kepada saksi terakhir tu lah. So first, aku nak tanya, kenapa sekarang kau baru bersuara? Dah 8 tahun, sekarang baru nak bersuara. Okay, second, aku nak tanya, time geng-geng motor tu cakap, katanya ada orang nak pukul Vina Eki kan, ada orang nak kerjakan dia orang tu. Kenapa geng-geng motor tu tak join? Kenapa suruh saksi, konon-konon kat saksi terakhir ni pergi seorang? Itu kedua. Ketiga, aku nak tanya, kenapa time dia nampak orang-orang dah start buat dekat Vina, buat dekat Eki, dia tak terus call polis? Itu ketiga. Yang keempat, lepas semua benda tu jadi, kenapa kau tak terus call polis? Kenapa kau terus macam cari pertolongan lah, lepas tu kau pergi ni lah? Aku kalau benda-benda situation macam ni, aku akan terus call polis. Itu adalah number first dalam kepala otak aku. So ini adalah beberapa soalan yang aku mewakili daripada semua netizen yang curious, kenapa saksi terakhir ni tiba-tiba muncul secara tiba-tiba setelah 8 tahun kau baru nak muncul. Macam tu. Okay, so kita tengoklah lepas ni macam mana plot twist pula kan. Seterusnya kita nak tengok dikatakan suspek utama iaitu Egi telah ditangkap guys. Aku tak tahu salah tangkap ke apa, tapi memang dah keluar berita ya, nama dia Peggy. Entah betul tak lah weh. Jom kita tengok yang ni guys. Robi Irawan. Ekspresi Peggy saat mendengar hukuman 20. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Bekerja secara prosedur. Yang tak boleh bilang kan, kau tahu tak siapa yang nama Egi sekarang dekat Indonesia sekarang tak selamat ya. Katanya semua nama Egi sekarang tengah diburu. Aku macam, lah kenapa pula boleh jadi macam ni? Takkan sebab kau nama Egi je kau salah kan? Ada seorang lagi tu, nama dia Egi Ripra. Dikatakan dia pun juga telah difitnah oleh netizen ya. Entahlah weh. Ini ni Peggy Setiawan bantah bahawa dia bukan pelakunya. Kesian weh kalau betul lah bukan, kalau dia bukan pelaku dia. Macam takkanlah polis macam bumbu tertuli je menahan kan? Takkan lah, mesti akan ada orang kata apa tu, bukti ke kan? Ada orang kata report ke apa. Tak lah, muka dia macam kesian aku tengok. Agar tertib,
Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Macam drama sinetron gila. Ya Allah, kenapa timbulkan bahawa bukan dia pelaku? Weh, fitnah ke apa ni? Aku tak faham lah. Okey, ni Iaitu Peggy. Ketua Perhubungan Awam Polis Jawa Barat, Jules Abbas menjelaskan penangkapan Peggy yang juga dikenali sebagai Perong dibuat di Jalan Kopo, Bandung. Kira-kira jam 6 petang Rabu waktu tempatan ketika suspek berusia 30 tahun terbabit dalam perjalanan pulang selepas habis bekerja sebagai buruh binaan di pusat bandar. Menurutnya setakat ini 8 suspek ditahan yang mana 7 daripadanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup manakala seorang lagi dikenakan hukuman penjara 8 tahun. Tambahnya pihak berkuasa juga sedang giat mengesan 2 lagi suspek dikenali sebagai Dani berusia 28 tahun dan Andy 31 tahun. Sementara itu Pengarah Siasatan Jenayah Polis Daerah Jawa Barat Surawan mendedahkan pihak berkuasa menghadapi kesukaran mengesan Peggy yang menyembunyikan diri sejak 2016. Surawan berkata Peggy sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat dengan menggunakan identiti palsu dan kes itu masih dalam siasatan pihak polis. Kes pula. So sekarang ni betul ke tak sebenarnya? Iaitu Peggy Setiawan. Suspek turut dipercayai dalam jenayah berkenaan pada 2016. Sekarang ni betul ke tak ni? Pergi setiap kambing hitam je. Aku rasa Egy sebenarnya Egy Ripra. Jangan nak rasa-rasa. Kau siapa nak rasa-rasa ni? Aku confused lah. Kes ni makin lama makin merepek. Dia punya plot twist ni makin merepek. So aku harap sangat suspek utama, suspek yang betul akan ditangkap dengan sebetulnya. Kalau dia salah tangkap, aku tak tahu lah, memang kesian weh. Tapi kalau betul lah laki tu tadi, Peggy tu, memang patutnya lah dihukum dengan sepatutnya. Okay. So apa pendapat korang tentang kes ini? Makin lama makin banyak plot twist ya. So kesianlah dekat almarhum yang telah pergi tu kan. Okay, so apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Tinggalkan komen korang dekat bawah. Kita bincang sama-sama. Okay, bye.